Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Selalu tetap jaga kesehatannya ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ira Pujianti hadir ya. Loli Lorenza hadir juga. Naruto hadir juga. Rido Kurniawan ya hadir juga. Sandi tidak hadir ya. Bilangkan nanti pada Sandi agar memberikan keterangan kalau ia tidak masuk ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Adakah di sini di antara kalian yang tidak mempunyai nama, atau seorang di dunia ini ada yang tidak mempunyai nama? Ya, pasti setiap orang tentu saja memiliki nama, bukan? Bayangkan bagaimana kalau ada orang yang tidak mempunyai nama. Pasti itu akan membuat kita kesulitan untuk mengenal, mengetahui, dan berinteraksi dengan orang tersebut. Begitu juga dengan tumbuhan, hewan, dan semua makhluk hidup yang lainnya. Mereka semua juga memiliki nama. Baiklah, adakah yang tahu tentang materi apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar pada hari ini tentang binomial nomenklatur atau sistem penamaan tata nama ganda. Dimana di sini tata nama ganda atau binomial nomenklatur ini adalah merupakan sistem penamaan organisme atau makhluk hidup dengan menggunakan dua nama yang berasal dari kata binomial yang berarti dua nama atau dua kata, di mana kita menggunakan nama dari sistem taksonomi yang diambil dari nama genus dan nama spesies, di mana nama ini diambil dari bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatihkan. Selanjutnya adalah sejarah dari binomial nomenklatur. Mulanya pada awal abad ke-18, Carolus Linnaeus membuat sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada penampakan fisiknya, yang kemudian barulah pada tahun 1735 ia mengenalkan sistem penamaan dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda, yang bagaimana diambil namanya dari nama genus dan spesies, di mana digunakan bahasa Latin dikarenakan pada masa waktu itu banyak sekolah-sekolah atau tempat lembaga-lembaga yang menggunakan bahasa Latin, sehingga menggunakan nama Latin. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan, di mana tujuan dari pemberian nama secara binomial nomenklatur ini adalah yang pertama untuk memudahkan penulisan nama suatu jenis makhluk hidup. Yang kedua adalah menyamakan atau menyeragamkan jumlah suku kata yang ada pada nama suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga adalah memudahkan penamaan pada suatu jenis makhluk hidup. Ya, pada makhluk hidup ini terdapat hierarki atau tingkatan takson, dari yang secara umum, tingkatannya secara umum paling umum atau dimulai dari kingdom sampai ke yang lebih spesifik atau di tingkat spesies, di mana urutannya adalah kingdom, divisi pada tumbuhan atau filum pada hewan. Yang ketiga adalah kelas, selanjutnya yang keempat adalah ordo, yang kelima adalah family, yang keenam adalah genus, dan yang ketujuh adalah spesies. Itulah adalah urutan hierarki atau takson dari taksonomi. Baiklah anak-anak, Bapak akan menunjukkan gambar kepada kalian. Nah, di sini dimana terdapat gambar kucing dan gambar mangga. Di sini coba kalian perhatikan tulisan di bawahnya. Pada gambar kucing terdapat tulisan Felis catus, dan pada gambar mangga adalah Mangifera indica. Adakah yang tahu maksud dari tulisan tersebut? Ya, benar, itu adalah salah satu contoh penamaan dari sistem
tata nama binomial nomenklatur. Baiklah, di sini Bapak akan bertanya tentang bagaimanakah caranya kita agar dapat memberikan nama atau penamaan pada suatu jenis makhluk hidup, seperti pada contoh yang telah kita lihat tadi. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang aturan penamaan pada sistem binomial nomenklatur ini, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa pada sistem binomial nomenklatur ini menggunakan dua kata atau dua nama dengan pokok peraturan sebagai berikut. Yang pertama adalah pada kata pertama ini atau nama pertama ini menunjukkan pada tingkat genus makhluk hidup tersebut, sedangkan pada kata kedua ini menunjukkan tingkat spesies. Aturan yang kedua adalah pada penulisan nama yang menunjukkan tingkat genus ini diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan penulisan pada kata tingkat spesies ini dituliskan dengan huruf kecil. Aturan yang ketiga adalah ditulis dengan huruf miring, atau apabila dituliskan dengan huruf tegak maka nama tersebut harus digarisbawahi. Aturan yang keempat adalah apabila nama makhluk hidup tersebut terdiri lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya akan digabungkan atau diberikan tanda penghubung. Misalnya Hibiscus rosa sinensis, maka rosa sinensisnya digabung atau rosa strip sinensis. Aturan yang kelima adalah jika memiliki subspesies, maka nama tersebut akan ditambahkan pada kata ketiga. Jadi pada subspesies ini memiliki 3 kata. Dan aturan yang keenam adalah nama dari spesies ini juga bisa mencantumkan inisial dari nama sang pemberi nama spesies tersebut. Itulah adalah aturan-aturan dari penamaan pada sistem binomial nomenklatur ini. Ya, itulah penjelasan dari Bapak. Baiklah, selanjutnya silakan kalian bentuk kelompok 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota. Baiklah, setelah kalian membagi kelompok ini, Bapak akan memberikan kalian soal yang harus kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Di sini Bapak akan memberikan waktu beberapa menit untuk kalian. Silakan dikerjakan. Ya, baiklah, waktunya sudah habis. Silakan kalian kumpulkan kembali soal-soal yang telah Bapak berikan tadi. Ya, baiklah, nanti akan Bapak koreksi ya dan Bapak nilai. Baiklah, jadi pada hari ini kita telah belajar tentang sistem penamaan binomial nomenklatur. Dimulai dari apa itu sistem binomial nomenklatur, tujuannya, sejarah, dan aturan penamaan pada sistem binomial nomenklatur ini. Baiklah, sepertinya itulah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa ya, pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.